Perkenalkan, nama aku Ditanya Putri Haldi dengan NIM 2010862016. Baiklah, di kesempatan kali ini aku akan sedikit menjelaskan tentang atraksi interpersonal, yang mana merupakan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, aku akan sedikit menjelaskan tentang apa sih sebenarnya atraksi interpersonal ini. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Menurut Dan C. Barlan, mengetahui garis-garis atraksi dan penginderaan dalam sistem sosial artinya kita mampu meramalkan dari mana pesan akan muncul, kepada siapa pesan itu akan mengalir, dan bagaimana pesan akan diterima. Semakin diri kita tertarik terhadap seseorang atau sekelompok orang, maka semakin besar pula kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang atau sekelompok orang itu. Sehingga daya tarik terhadap seseorang dalam sebuah komunikasi interpersonal merupakan hal yang penting. Nah, melalui daya tarik itulah diri kita memandang diri orang lain. Jika kita menyukai seseorang tersebut, maka diri kita akan memandang diri orang lain itu secara positif. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya atraksi interpersonal, kita dapat mengetahui atau mendapatkan gambaran bagaimana nih arus komunikasi interpersonal yang akan terjalin. Nah, dalam hubungan atraksi interpersonal ini ada 4 teori yang menjelaskannya, yaitu yang pertama, reinforcement theory, yang mana teori ini menjelaskan bahwa seseorang menyukai dan tidak menyukai orang lain adalah sebagai hasil dari belajar atau learning. Dalam hal ini ada 3 unsur nih, yaitu asosiatif, instrumental, dan sosial. Yang pertama asosiatif. Kita menyenangi dan tidak menyenangi seseorang berdasarkan dari pengalaman kita dan stimuli yang kita asosiasikan dengan hal itu. Kita menyukai orang yang kita asosiasikan dengan pengalaman yang menyenangkan. Yang kedua yaitu belajar instrumental. Kita menyukai orang yang memberikan imbalan atau reward pada kita dan tidak menyukai orang yang memberikan hukuman kepada kita. Dan yang ketiga yaitu belajar sosial, yang mana kita cenderung lebih menyukai orang-orang yang kita lihat disukai oleh orang lain atau oleh lingkungan sosial dan juga sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu equity theory, yang mana teori ini mengatakan bahwa individu ini selalu cenderung menjaga keseimbangan antara apa yang mereka berikan dan apa yang mereka dapatkan, atau antara cost and reward. Jika kita berharap banyak dari suatu hubungan, maka kita juga harus menjumbang banyak untuk hubungan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu exchange theory, yang mana menurut teori ini interaksi sosial adalah semacam interaksi dagang, yang mana orang-orang berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, semakin banyak keuntungan yang diperoleh, maka hubungan tersebut akan terus dilangsungkan. Nah, yang keempat yaitu gain-loss theory, yang mana menurut teori ini orang yang cenderung lebih menyukai orang-orang yang menguntungkan bagi dirinya dan kurang tertarik pada orang-orang yang merugikan bagi dirinya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atraksi interpersonal ini. Yang pertama yaitu kesamaan. Karakteristik personal individu-individu yang mempunyai kesamaan dalam suatu nilai seperti nilai sikap, keyakinan, tingkat sosioekonomis, agama, ideologi, dan hal-hal lainnya akan cenderung saling menyukai. Nah, kesamaan dengan individu lain tersebut akan membuat diri kita itu memperteguh kemampuan kita dalam menafsirkan realitas sosial. Sebab ada satu korelasi yang erat dalam kepribadian individu dengan individu yang lain. Yang kedua yaitu tekanan emosional atau stres. Nah, ketika individu berada dalam keadaan yang mencemaskan atau memikul tekanan emosional,
maka ia akan membutuhkan kehadiran dari individu lain. Nah, individu-individu yang pernah mengalami penderitaan bersama akan membentuk kelompok yang bersolidaritas tinggi. Karena situasi penyimpul cemas atau anxiety producing situations akan meningkatkan kebutuhan kasih sayang. Nah, yang ketiga yaitu harga diri yang rendah. Bila harga diri seseorang itu direndahkan, maka hasrat afiliasi atau hasrat bergabung dengan orang lain akan bertambah dan individu tersebut akan lebih responsif untuk menerima kasih sayang dari individu lain. Jadi dapat dikatakan bahwa individu yang rendah diri cenderung mudah mencintai orang lain. Nah, yang keempat yaitu isolasi sosial, yang mana isolasi sosial ini merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan dan isolasi sosial ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kesukaan kita kepada individu lain. Ada pula faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama yaitu daya tarik fisik atau physical attractiveness, yaitu kecantikan atau kelebihan seseorang dapat menjadi daya tarik sehingga beberapa karya seseorang yang dinilai bukanlah kualitas karya itu sendiri, namun pengaruh dari orang berkarya dapat dilihat dari fisiknya. Visualisasi fisik sudah semestinya menjadi penilaian pertama saat bertemu dengan orang yang baru. Yang kedua yaitu ganjaran atau reward. Nah, secara tidak sadar kita menyukai seseorang yang memberikan ganjaran atau reward. Reward ini baik berupa bantuan, dorongan moral, pujian, atau hal-hal yang meningkatkan harga diri. Diibaratkan dengan perdagangan nih. Dalam organisasi internasional, kita dapat menentukan sebuah hal dalam menemukan sebuah keuntungan atau laba. Seperti teori pertukaran sosial, yang mana interaksi sosial ibarat transaksi dagang. Kita akan melanjutkan interaksi bila laba banyak dari biaya. Nah, yang ketiga yaitu familiarity. Prinsip familiarity ini mendapatkan sebuah hipotesis yang disebut dengan hipotesis more exposure. Hipotesis ini dipakai dalam landasan ilmiah dalam menentukan repetisi pesan dalam mendatangkan sikap. Kita cenderung akan menyukai sesuatu yang memiliki kesamaan atau sudah kenal dan akrab dengan kita. Nah, yang keempat yaitu kedekatan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa sebuah kondisi netral yang akan mempengaruhi tatanan psikologis manusia. Dapat dikatakan ini merupakan sebuah faktor yang kita lihat paling sering terjadi. Sebagai contoh adalah ketika seseorang akan membangun rumah yang berdekatan, yang mana dengan tujuan membangun rasa aman serta mencontohkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Nah, jarak memiliki pengaruh terhadap kesukaan terhadap orang lain. Yang kelima yaitu kemampuan atau competence, yang mana kemampuan seseorang merupakan faktor yang juga sering terjadi. Fakta menunjukkan bahwa orang yang paling disenangi adalah orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Sehingga secara sadar atau tidak, selama kita menyukai orang yang memiliki kemampuan lebih dari kita. Pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu penafsiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian tentang seseorang tidak hanya semata-mata berdasarkan dari pertimbangan rasional, namun juga dengan pertimbangan emosional. Manusia merupakan makhluk yang emosional, sehingga terkadang mengandalkan perasaan dalam berkomunikasi. Nah, jika seseorang tersebut memiliki pandangan positif atau menyukai komunikatornya, maka ia akan dengan mudah menafsirkan pesan dan memberikan penilaian terhadap orang tersebut. Nah, begitupun sebaliknya, jika orang tersebut memberikan kesan yang negatif atau tidak disukainya, maka ia akan mudah salah paham dalam menafsirkan pesan dan memberikan penilaian yang buruk meskipun tujuan komunikator itu sebenarnya baik. Dan yang kedua yaitu efektivitas komunikasi.
Komunikasi yang efektif merupakan komunikasi yang mana proses pertukaran informasi atau pesannya itu berjalan dengan baik. Dan komunikan dapat menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan baik. Apabila semakin positif sikap kita terhadap lawan bicara, maka semakin efektif pula komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain tersebut. Komunikasi akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kekeliruan atau kesalahpahaman. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk segala macam kekurangan, saya mohon maaf.